pulang sekolah itu kan biasanya kan nggak ngapa-ngapain dulu pas awal masuk SMK. Terus bingung ngapain ya biar daripada rebahan aja gitu. Terus, iya, Masya Allah, daripada rebahan. Terus minta izin sama ibu kan nggak boleh bikin sosmed. Terus izin bikin IG. Terus hal yang pertama dicari itu event olimpiade sama event menulis gitu. Terus pertama nyoba-nyoba, terus ternyata lolos dan diterima, diterbitkan di buku. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Oke sobat-sobat podcast, hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak siapa? Mbak Putri Ardila, yang insya Allah penulis, jadi masih SMA ya, seragam SMA ya Mbak. Tapi ternyata sudah penulis. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Mbak, panggilnya Mbak Putri atau Mbak Ardila? Dila. Mbak Dila, sebelum kita ngobrol dengan Mbak Dila, jangan lupa sobat podcast yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, klik loncengnya, jangan lupa share ke teman-temannya biar konten kita semakin besar dan memberikan semangat kepada tim kreator kita. Oke, kita akan diskusi dengan Mbak Dila. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam Kak. Siap. Ya Mbak Dila, jadi ini saya tertarik sekali dapat kabar itu katanya Mbak Dila itu penulis ya? Iya. Membuat buku yang namanya bukunya berjudul Self Love ya? Iya. Oke. Sebelum itu saya pengen tanya dulu, Mbak Dila itu kesehariannya gimana? Kesibukannya apa? Sepertinya kok masih sekolah juga. Ya, silakan. Kesibukannya ya karena masih sekolah ya lebih ke sekolahnya. Terus kan organisasi sekolah, pulang sekolah itu kan biasanya kan nggak ngapa-ngapain dulu pas awal masuk SMK. Terus bingung ngapain ya biar daripada rebahan aja gitu. Terus, iya, Masya Allah, daripada rebahan. Terus minta izin sama ibu kan nggak boleh bikin sosmed. Terus izin bikin IG. Terus hal yang pertama dicari itu event olimpiade sama event menulis gitu. Terus pertama nyoba-nyoba, terus ternyata lolos dan diterima, diterbitkan di buku gitu. Terus kan itu buat mengisi waktu ya. Pulang sekolah kan jam 4 jam 5. Habis itu kan pasti istirahat terus nggak ngapa-ngapain, bosen terus nulis gitu. Oh gitu, iya iya. Ini kelas berapa Mbak? Sekolahnya di mana? Kelas 10 akuntansi, sekolahnya di SMK Muhammadiyah 1 Sragen. Wah, harus bangga ini sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sragen. Ternyata ada siswanya yang berprestasi, salah satunya jadi penulis. Oke, tadi kok saya tertarik sekali, anak-anak muda itu biasanya rebahan, main sosmed, sampai rumah pegang HP. Ini kenapa nulis? Karena pengen menunjukkan ke orang tua itu kalau pasti aku itu bisa membahagiakan, kayak bisa membanggakan. Kalau prestasi aku di sekolah nggak bisa, aku pasti punya jalan lain gitu. Oke. Berarti prestasi di jalan lain dengan cara menulis ini, gitu kan? Itu apakah sudah menjadi gaya hidup Mbak Dila? Mungkin tiap hari ya, pokoknya harus nulis lah, pokoknya harus nulis, yang seperti itu? Iya, awalnya itu kan bulan Agustus itu nulis, terus sampai sekarang jadi 10 cerpen sama puisi yang udah dibukukan. Oh iya, gitu. Jadi 10 buku. Terus yang 5 kan masih event, masih pengumuman. Jadi setiap hari itu harus nulis gitu kan, biar makin terasah lagi gitu. Terus nyari relasi di Sragen kan jarang punya teman relasi, jadi relasinya nyarinya yang online gitu. Oke, teman dunia maya ya berarti. Oke. Terus prestasi mungkin sebelum kita bahas ke bukunya, prestasinya Mbak Dani nulisnya itu apa saja sih Mbak? Mungkin biar sobat podcast juga tahu. Apa saja? Kayak ini, ada beberapa sertifikat itu apa saja Mbak ini berarti ini? Kategori puisi. Ya. Itu puisi pertama saya yang judulnya Kala Senja Datang. Itu juga dibukukan kan, saya nggak nyangka banget bakal dibukukan gitu. Oke, terus yang kedua ini apa ini? Yang penulis kedua terpilih Kala Senja Datang tadi ya? Iya. Sama ya ini. Oke, berarti cerpen-cerpen jadi buku gitu? Iya, dibukukan. Sekarang saya ingin tanya tentang bukunya, kita bedah bersama-sama. Oke. Kenapa judulnya Self Love gitu kan? Kenapa? Karena saya lihat teman-teman sebaya saya itu banyak yang
kayak suka insecure, padahal kan mereka itu udah diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan, itu udah sempurna banget gitu ya. Sempurna banget. Iya. Punya kemampuan lebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, tapi kan masih insecure gitu kan. Nggak percaya diri, itu suka suka nyalain dirinya sendiri gitu. Terus nggak bisa mencintai dirinya gitu. Terus jadinya pengen termotivasi mungkin buat teman-teman itu bisa mencintai diri sendiri. Jadi dari buku itu nanti semoga yang baca bisa lebih mencintai dirinya gitu. Di situ juga saya kasih banyak motivasi, banyak banget biar jadi motivasi, biar jadi bisa mendorong teman-teman untuk lebih mencintai dirinya. Lebih mencintai dirinya, oke. Berarti sebelum mencintai orang lain, mencintai dirinya sendiri gitu. Masya Allah, sarangnya berarti. Oke. Iya. Menarik sekali Mbak Dila. Jadi gini, ketika Mbak Dila tadi menuliskan beberapa motivasi dalam bukunya itu, otomatis kan biasanya kayak motivasi itu mesti kan sebelum dituliskan itu memotivasi dirinya sendiri gitu kan. Itu gimana sih Mbak, kalau Mbak Dila sendiri memotivasi dirinya sendiri sebelum dituliskan ke buku itu? Kalau aku lihat diri sendiri dulu, aku dulu kan juga suka insecure gitu kan. Gimana sih ini kok kayak gini, aku kok kayak gini, kok beda dari yang lain gitu. Terus lihat teman-teman itu juga sama, terus saya kayak kepikiran yang buat aku sesuatu yang bisa mendorong aku bisa mencintai diri sendiri gitu. Terus tiap hari itu mikir sesuatu yang bisa mendorong itu, terus aku realisasikan dalam tulisan, terus jadi sebuah motivasi. Dan itu juga saya tanamkan ke diri sendiri. Siap. Terus mungkin gini Mbak, kadang kan menulis itu kan memang kalau nggak terbiasa itu kan memang berat ya. Iya benar. Apalagi kan ketika kayak ngomong kayak gini sebelum nggak suka nulis itu biasanya juga agak susah gitu kan. Nah mungkin juga bisa memberikan motivasi kepada sobat podcastmu yang mungkin masih usia-usia seperti kita gitu kan, masih muda gitu. Kadang kan nulis itu susah ya, mungkin kiat-kiatnya apa sih Mbak, mungkin bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Gimana Mbak? Bisa banget nih, kalau nulis saran aku jangan ngikutin mood itu nggak bakalan selesai naskahnya. Harus bisa melawan moodnya, harus tiap hari paksain buat nulis walaupun cuma 1 kalimat gitu. Terus aku pernah dikasih motivasi sama pas ikut kayak nyari temen itu, dikasih motivasi pembaca yang baik adalah penulis yang handal. Jadi selain harus tetap nulis, kita juga harus pandai-pandai baca, soalnya biasanya kalau kita baca itu kan nanti kreativitasnya pasti akan lebih terasa lagi dan tumbuh terus gitu. Terus kendalanya Mbak dalam penulisan buku ini apa Mbak? Ya tadi mood tadi. Moodnya ya. Berarti kadang kalau moodnya nggak bagus gitu berat mau nulis. Berat banget. Berarti harus dipaksakan ya. Terus buku ini tuh Mbak didedikasikan untuk siapa? Atau untuk diri sendiri atau teman-teman yang lainnya atau untuk teman-teman sih. Tapi untuk diri sendiri juga lebih kayak kan ada hambatannya kan, kayak ridho orang tua gitu. Orang tua kayak dulu kan pernah pas jadi satu buku itu saya bilang ke orang tua, Bu saya dapat job lagi, yang buku kemarin udah jadi gitu. Terus kata ibu kan, ngapain sih bikin buku kayak gitu kan. Jadi kan saya kayak langsung down, nggak mau nulis lagi sama sekali, karena kan kayak aku itu kan ngelakuinnya buat orang tua biar bangga, tapi mereka malah kayak gitu kan langsung down. Terus jadi lebih termotivasi. Kalau aku diam aja kan berarti kan aku dianggapnya lemah gitu. Terus aku walaupun sakit hati kan, nulis itu juga tetap nulis, aku tunjukin semua apa yang aku tulis itu bisa membanggakan. Dan sekarang udah jadi 10 buku lebih itu orang tua udah mau nerima gitu. Udah mau support gitu. Sebelumnya kan nggak support gitu. Begitu. Udah di rumah selain ibu saja? Ibu, bapak itu. Bapak juga ada semuanya kan? Ya. Itu ya tentang self
Love ya bukunya. Ini berarti sudah beredar Mbak bukunya atau sudah diterbitkan? Masih dalam proses penerbitan. Oh, bentar lagi bakal dirilis. Iya. Oke. Nanti kita bedah bukunya juga ya. Oke, siap. Oke, terus rencana ke depan Mbak Dila. Kan sudah nulis buku ini ya. Nanti kayak cita-citanya itu apa sih? Apa yuk saya coba jadi penulis lah ke depannya, lebih profesional lagi atau gimana? Ternyata kok dilihat-lihat kemampuannya kayak suka banget menulis itu atau memang difokuskan ke situ? Ya ada sebagian yang ke situ, ada sebagian yang ke yang lain. Tapi lebih ke suka nulis aja sih, karena banyak juga yang sekarang setelah tahu saya bisa nulis itu kayak banyak yang mendorong buat ayo cepet nulis lagi, tetap nulis gitu. Dari sekolah juga kemarin baru tahu kalau saya bisa nulis. Itu juga guru-guru juga dorong banget buat tetap nulis, tetap diasah gitu. Oh gitu. Biasanya kalau pas Mbak Dila kayak sekolah, kegiatan sekolah, habis itu di sela-sela waktu itu menulis yang paling pas, paling ya moodnya saya bagus sih jam-jam sekian gitu, ada nggak sih Mbak? Atau memang muncul sendiri saja? Ya kadang muncul, kadang lebih ke apa, ide muncul itu pas naik motor itu kan sendiri. Oh, itu gitu. tiba-tiba idenya muncul gitu, terus nanti diinget-inget sampai rumah dituliskan gitu. Berarti memang menulis itu harus penuh dengan kesendirian ya. Gitu ya? Menulis seperti kamu bercerita. Oh gitu, oke. Menulis seperti kamu bercerita, oke. Itu tadi Sobat Podcast ya, jadi ternyata kita sudah diskusi dengan Mbak Dila, ternyata beliau mengisi waktunya itu dengan menulis gitu. Tadi katanya di sosial juga nggak diperbolehkan oh ya? Baru di IG saja? Iya, IG sama tele. Oke. IG-nya apa mungkin bisa nanti buat Sobat Podcast Mbak? IG-nya yang kalau mau di follow atau gimana itu nanti yang ya ini Lala aja. Oh ini Lala, oke. Ya, ini Lala. Nanti ya, masuk di situ ada bincang-bincang bukunya di sana. Oke, begitu Sobat Podcastmu. Jadi kita sudah diskusi dengan Mbak Dila, salah satu penerima beasiswa LAZISMU juga ya Mbak ya. Jadi salah satu penerima beasiswa LAZISMU. Jadi ini bukti bahwasanya buat donatur-donatur LAZISMU ini salah satu bukti bahwasanya beasiswa LAZISMU itu untuk anak-anak yang berprestasi, salah satunya Mbak Dila ini. Oke, terima kasih ya Mbak Dila atas diskusinya. Semoga menjadi motivasi semangat buat anak-anak muda daripada bergalau-galau ria, mending menulis dengan ceria gitu ya. Oke, ya, oke Sobat Podcast, demikian kita diskusi dengan Mbak Dila. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Semoga nanti benar-benar bisa lebih fokus lagi menulis, bisa memberikan karya yang lebih banyak lagi untuk teman-temannya. Oke. Demikian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama LAZISMU.